Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, sampai di seluruh pelosok tanah air. Saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, kasih, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan hidup orang percaya adalah karena anugerah. Mungkin sudah tidak asing bagi kita. Anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka yang dipilih Tuhan dari semula. Bila mereka bisa bertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, mengalami perubahan hidup dan memiliki kerinduan untuk melayani, semuanya adalah anugerah Tuhan. Mendapat jalan keluar dari masalah yang kita hadapi dan sukses dalam usaha pekerjaan juga merupakan anugerah Tuhan. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak terjangkau oleh anugerah Tuhan, saudara. Mengapa anugerah Tuhan itu diakui dalam seluruh aspek kehidupan orang percaya? Rasul Paulus mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus sadar bahwa ia adalah manusia berdosa yang hanya karena anugerah Tuhan semata bisa dipercaya untuk melayani dan memberitakan Injil. Dosa membuat manusia sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, John Calvin, seorang teolog dan bapak gereja, mengajarkan tentang total depravity, yaitu kejatuhan total manusia ke dalam dosa. Dosa mengakibatkan tidak ada bagian dalam diri seorang manusia yang tidak dinodai oleh dosa. Intelektual, emosi, keinginan dan tubuh fisik pun telah dicemari oleh dosa. Hal inilah yang membuat manusia membutuhkan anugerah Tuhan dalam semua aspek kehidupannya, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dan semakin mengasihi Dia karena anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Sebelum kita mengenal Dia, Ia sudah mati untuk dosa-dosa kita, serta bangkit dan menyediakan tempat bagi kita kelak. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa anugerah Tuhan kepada setiap kita. Jikalau kita mencoba untuk menghitungnya, saudara, maka kita akan sampai kepada kesimpulan yang mengatakan tidak terhitung dan tidak ternilai. Tuhan memberi kebutuhan hidup kita, memberikan kesehatan, memberikan nafas, dan yang paling besar adalah kita diberi keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus. Sebenarnya, jikalau kita mau jujur, layakkah kita diselamatkan, saudara? Jawabannya adalah tidak, karena kita sering berbuat dosa dan memberontak kepada Tuhan, seperti pada zaman Nuh. Pada masa Nuh, dunia dan manusia di dalamnya sudah begitu kacau.
Tuhan tidak mendapati satu orang pun yang berkenan di hadapannya. Hal ini menyebabkan Tuhan menyesal menciptakan manusia dan hendak memusnahkan seluruh umat manusia. Dalam kondisi seperti itulah Alkitab mencatat seorang yang bernama Nuh berhasil membuat Allah tersenyum, saudara. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah anugerah itu, saudara? Anugerah bukan sekedar suatu pemberian Allah, tetapi mempunyai arti yang jauh melebihi itu. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, jahat dan cabul, Nuh mendapatkan anugerah atas kasih karunia di mata Tuhan. Karena Nuh tetap menjalin komunikasi yang intim terhadap Tuhan dan tetap hidup di dalam kekudusan. Allah datang menguatkan Nuh, berdiri, mendampingi Nuh dan menopang Nuh. Jadi anugerah atau kasih karunia bukan hanya suatu yang Allah berikan kepada kita, melainkan Allah sendiri mendatangi kita, bekerja bagi kita, bahkan Dia hidup di dalam kita. Saudaraku, hanya karena anugerah yang bisa membuat kita terus hidup selaras dengan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati dan jiwa kita, dan milikilah hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan dan kita akan mendapat anugerah di mata Tuhan. Pelihara iman dengan hidup berkenan kepada Allah meskipun kita berada di tengah-tengah zaman dan situasi yang penuh dengan dosa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat-sangat besar bagi kami. Anugerah Tuhan yang memulihkan kami, yang menyelamatkan dan memperbarui hidup kami. Ajar kami untuk hidup senantiasa dalam anugerah Tuhan, menjadi pribadi yang semakin hari semakin setia mengiring Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam segala situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami. Ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami semua, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Berkati ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami boleh terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami tinggal, negeri kami. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan senantiasa, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.